Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan nolong orang itu tidak hanya dengan harta saja, tapi membuat orang bahagia itu juga merupakan amal yang utama. Jadi kita menyenangkan orang dengan harta, dengan raut muka, dengan tutur kata, dengan sikap. Bahkan Rasulullah jalan untuk memenuhi seseorang supaya terbantu itu lebih disukai daripada itikaf 1 bulan. Saking hebatnya keutamaan menolong orang lain. Ngasih makan orang yang lapar dan terus berbuat dan lakukan semua itu lillahi ta'ala. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu nolong orang yang senang nolong sepanjang ikhlas. Ayo, Bu, mau dicintai Allah? Mau tidak nih? Ayolah, daripada riweh, menuntut-nuntut mah capek. Cintai saya suamiku, cintai susah Bu. Ayeuna mah enek ngelihat ibu teh. Gak bisa sok ibu maksa dandan pengen dicintai suami sampai medok. Dan tetap kelihatan seperti kesemek. Boleh dandan tapi dah nggak ngepek ya. Biasa aja ada yang membuat ibu disayang suami teh. Kalau ibu teh jadi orang baik. Syariatnya apalagi kalau punya 2 kunci meluluhkan hati yaitu keikhlasan dan kasih sayang yang berbuah kelembutan. Ini sudah pernah dibahas nih ya. Singa luluh oleh seorang ibu. Singa itu bisa sayang, bisa memeluk ibu itu karena ibu itu pernah nolong singa ini 5 tahun sebelumnya. Singa aja binatang buas bisa rindu, bisa membalas kasih sayang karena ibu ini punya 2 inti dari seseorang yang membuat dia disayangi binatang sekalipun yaitu kasih sayang dan keikhlasan. Jadi mohon maaf ya. Yang galak, yang judes, yang emosional mah kelihatannya rada susah disayangi teh. Ibu, Bu, maukah punya suami yang kasar? Maukah punya suami yang mudah tersinggung? Jawab yang jelas. Maukah punya suami yang suka ngomel-ngomel terus? Yang suka nyalah-nyalahin terus istri, mau tidak? Maukah punya suami yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan? Yang tidak mau memaafkan, mau tidak? Sama, kami juga ya, kaum lelaki. Jangan cuma ibu aja yang pengen. Tuh langsung melotot, si Amang ngebelain lelaki terus. Bu, kalau ibu punya ini standar ya. Kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami, diacuhkan atau dinasehati dengan lemah lembut. Jadi dimarah tidak mau, diomelin tidak mau, dinasehati, diacuhkan nggak mau juga, maunya dikasih tahu dengan lemah lembut gitu. Di depan anak-anak, di depan orang atau secara pribadi. Nggak boleh diketahui orang gitu. Udah gitu diungkit-ungkit jangan sekali aja gitu ya. Udah aja sekali ya. Mau dimaafkan enggak? Mau dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Jadi langsung aja suami teh memaafkan gitu. Ini hebat pisan. Ari ibu ke suami gitu enggak? Kunaon atau hirup tani gitu-gitu teuing Bu.
Surat At-Taubah ayat 128. Ini salah satu cara menumbuhkan kasih sayang ya yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu Rasul dari kaummu sendiri. Berat rasanya olehnya penderitaanmu, serta sangat menginginkan keimanan, keselamatan bagimu. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi Rasulullah itu sangat empati, Bu. Kalau kita ingin punya kasih sayang, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, supaya hati kita punya kasih, supaya kita disayangi Allah, kita harus punya kasih sayang. Di antaranya 3 caranya. Nah, Rasulullah itu senantiasa empati. Empati itu merasa, meraba keadaan orang lain, bukan kita yang dirasakan. Anak-anak jalanan, lihat preman yang pakai tato di sini ditindik, sini pakai kolotok rambut. Duh, dia tuh sebetulnya ingin bahagia, ingin mulia, tapi belum tahu jalannya, mungkin gak ada. Saya dengar tuh cerita yang suka di pinggir-pinggir tuh, kalau nyari makan tuh di tong-tong sampah, dikumpulkan. Kenapa dia ngelem? Katanya ngelem tuh supaya nahan lapar, Bu. Aduh ya Allah, kita gak akan mau berbuat sesuatu kepada mereka, kecuali kita sudah berusaha empati dengan keadaan mereka. Nah, orang yang tidak empati itu cenderungnya zolim. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang wanita pezina yang melihat seekor anjing kehausan. Lalu turun ke sumur, membuka sepatunya, ngambil air, gigit, naik lagi ke sumur, ngasih minum ke anjing ini. Tidak ada yang lihat. Allah Maha melihat. Kenapa wanita ini berbuat begitu? Karena empati, kasihan melihat anjing ini menjilat-jilat pasir. Hasilnya Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu hebatnya. Kalau kita disayang Allah, lebih dari itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Makanya hadirin sekalian, kalau kita punya keikhlasan dan kasih sayang, Masya Allah, kita akan menikmati sekali karunia Allah ini. Jelas? Nah, yang kedua, suportif. Rasulullah tuh lihat orang yang non-Islam tuh ingin mereka dapat hidayah. Lihat yang tidak tahu, ingin mereka jadi tahu. Lihat orang yang lupa, Rasul tuh ingin membuat mereka jadi ingat. Lihat orang yang tergelincir berbuat salah, Rasulullah tuh ingin mereka itu bisa tobat. Jadi ingin orang itu dapat iman dan selamat. Dan Rasulullah kepada orang yang beriman, Raufur Rahim. Nah, caranya adalah kita tuh lakukan apa yang ingin orang lakukan ke kita. Kayak tadi tuh ya, duh saya tuh ingin disayang, sayang. Saya ingin dimaafkan, maafkan. Saya tidak mau dimarah, jangan marah. Jangan cuma nuntut-nuntut aja kayak tadi sendiri gitu. Ibu melicik. Jangan marah-marah Pak, bari marah. Jadi suami itu jangan bawel. Saya tuh tidak suka lihat orang bawel, ngomel-ngomel aja setiap hari, pusing dengernya sambil ngomel. Jadi lakukan ke orang lain sebagaimana kita ingin orang lain melakukan ke kita. Ada lagi yang mau ditambahkan? Saya mau nambahkan satu lagi amalan.
Jadi supaya dicintai Allah bagaimana? Ini salah satunya ya, ada beberapa di Al-Quran itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Seperti yang tadi itu ya. Orang yang ihsan tuh yang berbuat segala kebaikan tuh seakan-akan Allah melihatnya. Jadi puas aja, hanya Allah yang tahu. Kita berbuat baik untuk suami, suami tidak berterima kasih, tidak apa-apa. Allah pasti melihat. Kita berbuat baik tidak dihargai kebaikan kita, tidak apa-apa. Allah pasti menghargai setiap kebaikan. Jadi orang-orang yang ikhlas itu orang yang menikmati kebaikan yang dia lakukan, bukan menikmati balasan dari orang. Kayak maaf ya, saya nggak pernah jadi perempuan. Ibu masak buat suami, apakah suami mau makan atau tidak, mau menghargai atau tidak, itu udah nggak kepikiran. Tapi menikmati sekali, ngurus. Kayak ibu menikmati ngurus anak, menyusui anak, mandikan anak, itu kan tergantung keikhlasan. Kalau orang ikhlas itu menikmati apa yang dia lakukan dan kuat istiqomah. Kalau orang yang tidak ikhlas tidak menikmati. Karena dia mikirnya adalah pujian, penghargaan, balas budi, kekaguman, cinta. Jadinya enggak ada nikmat dari amal itu. Karena capeknya tuh bukan memikirkan bagaimana amal ini diterima Allah, tapi bagaimana dihargai orang lain. Itu tidak ada nikmat. Ini ada ayat lainnya tentang siapa yang dicintai Allah. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, salah satu, dengar. Saya ini banyak sekali masalah, aduh banyak kesulitan. Saya ingin minta ke Allah, tapi waktu saya sangat dikit. Apa yang bagusnya saya minta? Mau tahu minta apa? Minta ampun. Kenapa? Karena Allah tuh sangat mencintai. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Jadi jangan nganggap remeh tuh istighfar. Rasulullah SAW bersabda, man aksarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak mohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Satu, Allah akan berikan kepadanya kelapangan dari kesempitan. Galau, sempit hati, nyesek, sedih, pilu, tertekan, blang, bakal dibuka oleh Allah. Yang kedua, Allah akan berikan jalan keluar dari persoalan apapun, dari kesulitan, dari musibah yang sedang menimpanya, ada jalannya. Tentang kesehatan, ada jalan kesembuhan. Tentang keuangan, ada jalannya dibayarkan, dibuka rezekinya. Tentang hutang, ada jalannya oleh Allah dilunasi. Tentang perjodohan, belum dapat jodoh, diberikan oleh Allah jodoh. Yang belum punya anak, diberikan anak oleh Allah. Itu diantaranya ya. Dan yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga, aneka bentuk rezeki. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.